Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dilanjut puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah sama dengan puasa 1 tahun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, keutamaan yang pertama bahwa puasa Syawal ini seolah-olah yang kita lakukan ini sama dengan puasa 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita diberi rahmat dan nikmat oleh Allah berupa sehat dan sempat, sehat dan kuat kita beraktivitas dalam menambah amal soleh kita untuk menyempurnakan hidup kita, yaitu hidup yang penuh dengan ketakwaan. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, baru saja kita telah melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, sebuah amal soleh yang luar biasa, yang banyak fadilah dan manfaat dari ibadah puasa yang kita lakukan. Puasa Ramadan yang kita lakukan endingnya adalah telah menjadikan kita menjadi hamba yang la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhir juga ibadah kita. Berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhirnya puasa kita. Berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhirnya amal-amal soleh kita yang lain. Namun kita sebagai kaum muslimin yang terus oleh Allah senantiasa diberi rahmat dan nikmat untuk selalu berbuat amal soleh selanjutnya. Nah, kaum muslimin, ada satu ibadah yang masih terkait dengan bulan Ramadan, yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal ini sebuah puasa sunnah yang hukumnya sunnah, kata jumhur ulama. Puasa sunnah ini dilakukan setelah puasa Ramadan, tentunya dalam ini ya setelah atau ketika kita memasuki bulan Syawal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puasa Syawal ini puasa yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Ada beberapa keutamaan yang bisa kita petik dari puasa Syawal. Yang pertama, dari segi religi atau religius, bahwa puasa Syawal ini telah mengantarkan kita untuk menjadikan kita menjadi lebih religius, lebih religi. Yang pertama, yaitu keutamaannya
sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis sahih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man shoma ramadan tsumma atba'ahu sittan min sawal kana kasiyamud dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dilanjut puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah sama dengan puasa 1 tahun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, keutamaan yang pertama bahwa puasa Syawal ini seolah-olah yang kita lakukan ini sama dengan puasa 1 tahun. Dalam satu hadis dinyatakan bahwa puasa Ramadan ini diganjar 10 bulan dan puasa Syawal diganjar 2 bulan. Maka genaplah bahwa puasa Syawal yang dilakukan setelah puasa Ramadan dan dilakukan pada bulan Syawal, maka Allah akan mengganjar puasa tersebut selama puasa 1 tahun. Sebuah balasan yang luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kedua, keutamaan puasa Syawal dalam tinjauan kesehatan. Yang pertama, dari tinjauan kesehatan, bahwa puasa ini memiliki nilai-nilai atau sebuah keutamaan yang sangat luar biasa dalam tinjauan kesehatan kita. Pertama, akan membantu detoksifikasi tubuh yang ketika kita dalam Idul Fitri ini kita makan berbagai macam makanan yang kadang-kadang mungkin kita tidak pernah menseleksi apa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Bisa jadi itu akan menjadi atau akan ada racun yang mungkin ada dalam tubuh kita. Dengan detok, maka racun-racun yang ada dalam tubuhnya akan keluar. Inilah keutamaan puasa Syawal dalam tinjauan kesehatan. Yang pertama yaitu detok, membantu detok. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam tinjauan kesehatan, puasa juga akan menyeimbangkan berat badan kita. Kita sering setelah puasa dan bahkan setelah Idul Fitri, mungkin karena makanan yang tidak terkontrol, tubuh kita berat badannya menjadi naik. Karena selama sebulan kita berpuasa, kemudian kita lanjut dengan makan minum yang enak-enak, yang mungkin sangat berselera dengan tubuh kita, sehingga kita tidak pernah mengontrol, tidak pernah menseleksi apakah makanan-makanan ini akan berdampak pada tubuh kita. Nah, dengan berpuasa Syawal, paling tidak ada waktu jeda, ada waktu istirahat tubuh kita untuk mengatur, ya, ada irama dalam tubuh kita, sehingga berat badan kita bisa menjadi terkontrol karena puasa Syawal. Kemudian yang ketiga, dalam tinjauan kesehatan, kaum muslimin yang dirahmati Allah, puasa Syawal bisa menjadikan keseimbangan emosi kita. Emosi kita akan menjadi lebih tenang, emosi kita menjadi lebih stabil, karena kita dalam berpuasa telah mampu mengendalikan diri dari angkara murka, mampu mengendalikan diri dari kezaliman, mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Pertahanan kita dalam menahan dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan
yang maksiat tersebut telah menjadikan kita, emosi kita menjadi tenang, emosi kita menjadi terkontrol, emosi kita menjadi stabil, emosi kita menjadi lebih bersemangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah selanjutnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya puasa Syawal ini menunjukkan pada kita dengan berpuasa Syawal artinya ada amal ibadah yang selanjutnya. Kita tidak terhenti di bulan Ramadan. Ini menunjukkan, kata ulama, bukti bahwa diterimanya ibadah kita, sehingga kita bisa menambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berikutnya tanda bahwa kita, iman kita, ketakwaan kita ini menjadi meningkat karena kita melaksanakan puasa Syawal. Dan juga ini merupakan bukti kecintaan kita pada Allah. Bukti kita ini hamba Allah yang mahabbah, yang cinta akan Allah. Semakin kita memperbanyak amal soleh, semakin kita menambah amalan-amalan ibadah kita, apapun bentuk ibadah itu, termasuk puasa Syawal ini, maka ini akan menambah kecintaan kita kepada Allah. Dengan menambah kecintaan pada Allah, tentunya akan memperkuat iman kita, akan memperkuat takwa kita, sehingga kita menjadi hamba yang benar-benar la'allakum tattaqun, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian berikutnya puasa Syawal memiliki keutamaan menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah kita ketika di bulan Ramadan. Jadi ketika pada saat Ramadan kita punya kekurangan atau ketidaksempurnaan puasa kita di bulan Ramadan, dan dengan kita melakukan puasa Syawal, maka fungsi puasa Syawal di sini adalah sebagai bentuk menyempurnakan kekurangan kita, sebagaimana sholat sunnah menyempurnakan sholat wajib. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian juga dari tinjauan yang lain bahwa puasa Syawal juga menyehatkan sistem pencernaan kita. Pencernaan kita menjadi lebih terkontrol, pencernaan dalam tubuh kita menjadi lebih berfungsi dengan baik karena ada istirahat, ada jeda, sehingga fungsi-fungsi yang lain ibaratnya mesin itu ada istirahat. Nah, pencernaan kita tidak jauh sebagaimana mesin sebuah mobil, mesin sebuah motor yang ketika digunakan terus-menerus tanpa istirahat, maka tentu akan mengalami kerusakan. Demikian juga puasa Syawal, puasa sunnah yang seperti ini yang kita lakukan ini adalah satu bentuk istirahat, sehingga pencernaan kita dalam tubuh kita ini menjadi berfungsi dengan baik karena ada istirahat, ada jeda. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya di samping itu kita juga harus terus bagaimana meningkatkan aktivitas kita dalam hal berpuasa ini. Demikian juga
Puasa juga meningkatkan kesehatan mental, karena tidak hanya fisik. Dari tinjauan mental, puasa Syawal juga sangat membantu untuk menumbuhkan kreativitas, aktivitas, bahkan mental kita akan semakin kokoh, mental kita akan semakin luar biasa, karena kecintaan kita pada Allah, ketakwaan kita pada Allah, sehingga menguatkan diri kita, menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, mental kita untuk semakin kokoh, semakin kuat dalam memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana cara melakukan puasa Syawal? Monggo banyak pendapat. Yang jelas puasa Syawal dilakukan pada bulan Syawal. Bisa di awal Syawal, bisa di tengah bulan Syawal, atau bisa di akhir Syawal. Kita menyesuaikan kondisi kita. Kalau di awal karena mungkin masih banyak tamu yang harus kita hormati, yang harus kita sediakan makanan di rumah kita, bisa kita agak tengah atau mungkin agak akhir. Yang penting pelaksanaan puasa Syawal masih pada bulan Syawal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, insya Allah dengan semangat dan tekad yang luar biasa, kita akan mampu melaksanakan puasa Syawal. Tentunya dengan tekad dan semangat yang kuat, hanya karena ingin mendapat ridho dari Allah, ingin mendapat pahala dari Allah, ingin mendapat sebuah nikmat dan barokah dari Allah. Namun tentunya puasa Syawal kita niati hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pemirsa yang berbahagia, demikianlah hikmah atau keutamaan puasa Syawal. Mari mumpung masih kita diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi sehat, masih diberi kuat, kita laksanakan puasa Syawal pada tahun ini. Jangan sampai terlewatkan begitu saja sehingga kita tidak melakukan puasa Syawal. Insya Allah dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, mari kita melakukan puasa Syawal sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Semoga Allah menerima seluruh ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini, dan semoga tahun depan kita diketemukan lagi bulan Ramadan. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah, bagi saudara-saudara kami, dulur-dulur kami, sesama perjuangan, sesama pejuang, sesama hamba Allah, utamanya dari keluarga Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Banyak saudara kita dari organisasi Islam yang sama-sama berjuang dalam hidup ini. Pesan saya, mari kita tidak lewatkan momen puasa Syawal, puasa yang luar biasa, yang penuh dengan hikmah, puasa yang memiliki banyak keutamaan. Mari kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, dan insya Allah karena kesungguhan kita secara istiqomah, maka Allah pun juga akan memberikan rahmat dan akan memberikan kemudahan, memberikan kekuatan pada kita untuk melakukan puasa Syawal ini. Demikian bagi sahabat-sahabat saya yang dari NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sahabat saya yang Muhammadiyah, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat,
dan bagi sahabat-sahabat saya yang Muhammad NU. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.